darkness came back and the voice to the world. Who grew the shadows, whispers and names fear, and the living power of the sea. It is time and now. Dan kekacauan pun terjadi. איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. Selamat datang di Satu Sisi. Satu Sisi kali ini akan membahas tentang di balik peristiwa terbakarnya kota Los Angeles, Amerika Serikat. Los Angeles terkenal sebagai kota terbesar kedua di Amerika Serikat setelah New York. Kota yang dijuluki sebagai City of Angels atau kota malaikat ini merupakan pusat budaya, ekonomi, dan hiburan global. Kota yang berkembang pesat pada awal abad ke-20 ini juga dikenal dengan kemewahan konsumerisme dan budaya selebritasnya yang kental. Salah satu simbol hiburan terbesar itu adalah Hollywood, yang sekaligus merupakan sentral produksi film terbesar di dunia. Sehingga tak heran kota ini banyak ditinggali para artis ternama, serta menyimpan berbagai destinasi-destinasi ikonik bagi wisatawan. Los Angeles atau yang akrab disebut sebagai LA, sangat identik dengan dunia Hollywood. Kota yang luas di California ini, terletak dekat dengan beberapa spot Hollywood yang terkenal seperti Beverly Hills, Santa Monica, Venice, dan West Hollywood. Hollywood adalah salah satu kawasan paling terkenal di Los Angeles. Dan kawasan ini identik dengan industri film yang glamor dan menjadi rumah bagi banyak selebritas. Ketika mendengar kata Hollywood, sebagian besar orang membayangkan aktor-aktor keren dan kesuksesan lainnya. Namun, kenyataannya, Hollywood menyembunyikan sisi gelap di balik gemerlapnya industri hiburan tersebut. Hollywood yang selama ini terkenal sebagai simbol utama kemewahan dan kesuksesan dalam industri hiburan, seperti penyanyi, aktor, hingga penulis naskah dan mendapat pengakuan dunia internasional, menyembunyikan sisi gelap di balik kemegahannya, seperti rasisme, diskriminasi, narkoba, eksploitasi, dan kekerasan seksual yang dinormalisasi dengan janji kesuksesan. Sisi gelap Hollywood tersebut seringkali luput dari perhatian publik, karena tertutup dengan citranya yang telah terbentuk di masyarakat. Sejarah Hollywood. Hollywood awalnya merupakan daerah pertanian yang berkembang menjadi permukiman. Nama Hollywood berasal dari nama peternakan milik Hobart Johnston Whiteley. Daerah ini kemudian menjadi pusat industri film setelah produksi film pertama pada tahun 1911. Kini Hollywood menjadi ikon industri hiburan dunia dengan beberapa studio film besar, seperti Paramount, Warner Bros., dan Columbia. Sekitar tahun 1800-an, Hollywood merupakan daerah pertanian. Daerah pertanian ini terutama banyak ditanami oleh sejenis kaktus sebagai tanaman asli wilayah tersebut, yang dikenal dengan nama La Nopalera. Daerah tersebut berkembang tidak hanya dikenal dengan jenis kaktus tersebut, beragam tumbuhan lainnya tumbuh subur di daerah ini. Perkembangan lainnya daerah ini kemudian menjadi tempat permukiman penduduk, yang dikenal dengan nama Cahuenga Valley. Daerah pertanian ini pun berkembang. Kemajuan pesat perlahan terjadi pada daerah itu. Bermula dari sebuah peternakan, daerah itu berkembang hingga akhirnya kini berubah menjadi industri film dan hiburan yang namanya sangat terkenal. Industri film Hollywood adalah salah satu yang paling berpengaruh dan menguntungkan di dunia. Dengan sejarah yang membentang lebih dari 1 abad, Hollywood telah mengembangkan sistem produksi dan distribusi film yang sangat canggih. Namun, ada satu konspirasi tentang Hollywood yang perlu diketahui. Hollywood itself is a word. The word is interesting because it's a word that comes from a pagan. Hollywood is the holy wood, and it was the wood that the magical wands were made out of in the pagan
sorcery, magic. And these wands were believed that the sorcerers that possessed them could put people into trances and control them. This is part of, this is symbolic, but it's also important to understand that part of what Hollywood literally does is it puts people into trances. It's a dream state. They call it the dream machine in the United States. This award is my God now! Thank you to Satan for giving me inspiration on how to play this role. Everybody pray for me. Actually, don't pray for me. I don't need prayers. I'm going to hell, for sure. We're both going to hell. What are you talking about? If we don't help people with AIDS, we're going to hell. Lalu, pesan apa yang dapat diambil dari perkataan Syekh Hamzah Yusuf tersebut? Kesimpulannya adalah, pusat industri Hollywood tersebut dapat mempengaruhi pola pikir serta imajinasi manusia. Lewat film, hiburan, atau berita, emosi manusia dapat dipengaruhi. Lewat musik pun perasaan manusia dapat dipengaruhi. Apapun yang dibuat, pasti ada sesuatu di baliknya. Entah itu bersifat material maupun imaterial. Namun, semuanya kembali lagi pada individu masing-masing. Karena manusia diciptakan mempunyai insting dalam berpikir, dan dituntut untuk memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Dan saat ini Los Angeles, Amerika Serikat sedang menghadapi musibah besar. Peristiwa besar yang baru terjadi dalam sejarah Amerika Serikat. Lalu, apa hubungannya peristiwa ini dengan Hollywood? Semua peristiwa pasti ada sebab dan akibat. We do have some breaking news for you right now. A pair of brush fires are up in areas burned by the wildfires. Yeah, strong winds. It has residents and first responders certainly. Catastrophe in California. A Los Angeles disaster movie roars to life. Whoa! This was like an 80-mile-an-hour blowtorch. I came out and I saw a fireball. Do you know what you're gonna do? Peristiwa mengerikan ini terjadi pada hari Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Api pertama kali terlihat di sekitar wilayah Palisades sekitar pukul 10.30 pagi waktu setempat. Dan terus menyebar sampai ke seluruh kota Los Angeles. Namun, sebab dan musabab dari peristiwa mengerikan ini masih simpang siur. Akan tetapi, ada kemungkinan semua berawal dari perayaan pesta malam tahun baru 2025. Burning too. Pada tanggal 31 Desember tahun 2024, di malam menjelang pergantian tahun menuju 2025, sebagian orang di belahan bumi ini merayakan malam tahun baru. Termasuk di wilayah Los Angeles, Amerika Serikat. Mereka merayakan malam tahun baru di perkotaan maupun di pedesaan. Mereka merayakan malam tahun baru sambil berpesta, serta dimeriahkan oleh festival kembang api. Begitu juga di wilayah perbukitan Pacific Palisades, Los Angeles, California, Amerika Serikat. Dekat pegunungan Santa Monica. Pegunungan ini membentang di bagian utara dan timur Pacific Palisades. Pacific Palisades merupakan distrik di Los Angeles yang berbatasan dengan pegunungan Santa Monica.
Kawasan ini terkenal sebagai tempat tinggal para selebritas dan masyarakat kelas atas. Dan pada kisaran bulan September hingga Mei, Amerika Serikat sedang mengalami fenomena cuaca musiman, atau yang dikenal dengan nama angin Santa Ana, yang terkadang juga disebut sebagai angin setan. Angin Santa Ana ini adalah angin katabatik yang kuat dan sangat kering yang berasal dari pedalaman, dan mempengaruhi pesisir California Selatan dan California Utara. Angin Santa Ana terjadi karena terbentuknya sistem tegangan tinggi di atas gurun di timur California, menyebabkan udara dingin dari cekungan Great Basin dipaksa turun dan bertiup ke arah barat, sehingga udara terkompresi saat bergerak menuruni pegunungan Santa Ana dan Sierra Nevada, membuat udara melewati lembah, sehingga suhu meningkat dan kelembaban relatif menurun. Angin Santa Ana dikenal karena cuaca panas dan kering yang dibawanya pada musim gugur, seringkali menjadi yang terpanas dalam setahun. Tetapi angin ini juga dapat muncul di waktu lain dalam setahun. Angin ini seringkali membawa kelembaban yang relatif rendah dalam setahun ke pesisir California Selatan, sehingga tingkat kelembaban sangat rendah di wilayah ini. Dikombinasikan dengan massa udara hangat yang dipanaskan secara kompresif, ditambah kecepatan angin yang tinggi, menciptakan kondisi cuaca yang panas dan kritis. Rabu 1 Januari tahun 2025, pukul 0:20 tengah malam selepas perayaan Tahun Baru, Departemen Pemadam Kebakaran Los Angeles menanggapi kebakaran di timur laut lingkungan Pacific Palisades. Menurut departemen itu, kebakaran pada tanggal 1 Januari selepas perayaan Tahun Baru telah membakar lahan lebih dari 1 hektar. Namun, kebakaran itu berhasil dipadamkan kurang dari 5 jam usai kejadian. Diduga kebakaran itu disebabkan oleh percikan kembang api bekas perayaan Tahun Baru yang kemudian memicu kebakaran. Penyebab kebakaran tersebut juga diperkuat dengan adanya bukti foto, video citra satelit, hingga komunikasi radio. Pada hari Selasa tanggal 7 Januari tahun 2025, pukul 10:30 pagi waktu setempat, sejumlah rekaman beredar viral di media sosial, memperlihatkan saat api membakar sebuah bukit yang dipenuhi rumput kering. Pengunggah video mengklaim peristiwa ini merupakan kali pertama api terdeteksi di wilayah Palisades, hingga memicu bencana mengerikan berupa kebakaran di seantero wilayah. Dalam rekaman tersebut terlihat ketika api mulai membesar, beberapa orang tampak berlarian meninggalkan lokasi itu. Mereka melihat ada kepulan asap, yang kemudian berubah menjadi kobaran api ketika mereka sedang berada di lokasi tersebut. Mereka pun langsung berlarian menyelamatkan diri, karena takut api kian membesar. Api juga terlihat berkobar di sekitar perbukitan yang tak jauh dari halaman belakang rumah-rumah warga. Perbukitan yang dipenuhi semak-semak dan vegetasi kering itu pun membuat api menyebar dengan cepat. Asap tebal pun membumbung ke langit seiring menyebarnya api akibat angin. Kebakaran hutan itu pun semakin meluas. Kondisinya pun mencekam. Langit menjadi merah terang, dengan kepulan asap dan abu yang berterbangan di bawah angin sejak tanggal 7 Januari tahun 2025. Ribuan bangunan terbakar, puluhan orang dilaporkan tewas, dan belasan lainnya hilang. Pakar menduga kerugian yang disebabkan oleh kebakaran Los Angeles ini mencapai puluhan dolar Amerika Serikat. Lantas, apa yang menyebabkan besarnya kebakaran hutan di Los Angeles? Ada sejumlah faktor, mulai dari fenomena alam, hingga penataan tata ruang kota yang dinilai memicu besarnya kobaran api. Berikut sejumlah faktor yang mempengaruhi besarnya kebakaran hutan di Los Angeles. Kombinasi perubahan iklim dan fenomena angin kencang Santa Ana jadi faktor pemicu pertama yang menyebabkan dahsyatnya kebakaran di Los Angeles. Angin kencang sejatinya sudah menjadi fenomena yang biasa terjadi di California dan wilayah Amerika Serikat lainnya. Tapi, angin Santa Ana kali ini diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya kebakaran. Karena kencangnya angin membantu menyebarkan api dengan cepat, ditambah dengan tanaman kering yang saling berdekatan. Adapun tanaman di Los Angeles mengering, tak lain dan tak bukan karena dampak dari perubahan iklim yang kontras. Ditambah angin kencang juga turut menyulitkan petugas penyelamat yang memadamkan api lewat helikopter.
sudah menyulitkan pemadam kebakaran dan membantu api meluas dengan cepat. Angin Santa Ana juga berperan menimbulkan cuaca yang mendukung terciptanya lebih banyak api. Faktor penyebab besarnya kebakaran selanjutnya adalah penataan tata ruang kota di California yang dinilai. Jadi, penataan tata kota Los Angeles adalah kawasan penyebaran atau urban sprawl. Wilayah-wilayah perbukitan yang selama ini jadi zona penyangga kebakaran hutan, ini berubah jadi permukiman karena jenis tata kota yang menyebar. Mau tak mau pohon-pohon yang bisa menahan kebakaran pun harus ditebang. Yang tersisa hanyalah tanaman hias seperti perdu ataupun semak yang tak bisa menahan api dan justru memperburuk luasan kobaran. Selain penataan, ketidakpatuhan mayoritas penduduk di Los Angeles akan aturan membangun gedung pun jadi salah satu faktor yang mendukung besarnya kebakaran. Jadi, dalam standar pencegahan kebakaran modern, sudah diatur material-material apa saja yang tahan akan kebakaran. Namun, karena banyak rumah yang dibangun sejak tahun 1990, otomatis material yang digunakan pun belum sesuai dengan standar pencegahan kebakaran. Selain penggunaan material bangunan, banyak pula penduduk Los Angeles yang tidak mematuhi aturan 2 meter area pertahanan dari api. Adapun aturan itu mewajibkan penduduk untuk menetralkan ruang seluas 2 meter di sekeliling rumah mereka, dari pagar kayu, tanaman hias, perdu, dan semak. Tujuannya, jika ada kebakaran, maka rumah tidak akan ikut terbakar karena ada jarak 2 meter dari benda-benda yang mudah terbakar. Faktor ketiga yang menyebabkan sulitnya mengendalikan api adalah krisis air di Los Angeles. Jadi selama kebakaran merebak, banyak sistem air hidran yang mengering. Karena kebutuhan yang tinggi dan pemutusan aliran listrik, banyak aliran listrik di Los Angeles diputus bukan tanpa alasan. Sebab, jika aliran listrik terus menyala, sejumlah pihak khawatir kabel tegangan tinggi akan jatuh dan menyebabkan lebih banyak kebakaran. Maka petugas pemadam kebakaran pun memanfaatkan generator untuk memompa air dari hidran. Namun tetap saja kobaran api terlalu besar jika hanya memanfaatkan air dari hidran. Sulitnya situasi di Los Angeles itu pun turut disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada tanggal 10 Januari tahun 2025. I think you're getting a bad rap. I know you're getting a bad rap about these fire hydrants don't have enough water in them. Give me a break. Give me a break. What this is all about is the utilities, understandably. What they did is they cut off power because they're worried about these high tension lines coming down and causing more fires in the wind, right? When they do that, guess what? They shut off the power that controls the ability to pump the water. And so now they're giving in generators. I mean, this is complicated stuff. They're going to have a lot of demagogues out there trying to take advantage of it. But you're doing the right thing. We're going to get it done, God willing. And I say to the people of Southern California, God bless you. Stay strong. Akhirnya petugas pemadam kebakaran pun berusaha memompa air dari saluran air dan air tanah sebagai pengganti. Namun tetap saja air yang tersedia tidak cukup untuk memadamkan seluruh api. Petugas pemadam kebakaran tidak bisa menggunakan air dari Samudra Pasifik yang berada di dekat titik api. Pasalnya, air laut bisa merusak tanah dalam jangka panjang dan menyebabkan karat pada struktur bangunan. Lantas, seberapa besar kerugian yang ditimbulkan dari bencana kebakaran hutan di California ini? Kebakaran ini pun diperkirakan sebagai salah satu bencana alam yang paling merugikan sepanjang sejarah Amerika Serikat.
So the photos were from a longtime resident up there named Don Griffin. He took these photos from the exact same vantage point, his backyard, and he told me the big Palisades fire started right in the same spot as one on New Year's, and I thought he meant New Year's a year ago. He said no, just a few days ago. So he whipped his phone out and he showed me both photos, and you can clearly see in the terrain the similar features, and it was almost overlapping the two fires. So immediately I knew that there may be something more to the origin of the fire. Once we looked into the first fire, it was surrounded by reports and 911 calls of fireworks. January 1st to January 7th is 6 days. That being said, when I spoke to the experts, they said absolutely not. 6 days is nothing. In those conditions where it's super dry, dead vegetation, the soil is crusted so hard that water has trouble penetrating it, the fire goes into the roots of this dead vegetation and smolders as low as a foot below the surface. So to fully get that fire cold is incredibly difficult, especially on steep terrain like that. And they said it was incredibly plausible that it could start even 6 days later. Pada hari Minggu tanggal 5 Januari tahun 2025. Dalam ajang Golden Globes Award ke-82 di Beverly Hilton Hotel California yang dihadiri oleh para artis Hollywood, Nikki Glaser, pelawak dan pembawa acara TV kenamaan, melontarkan pernyataan kontroversial yang menjadikan Tuhan sebagai bahan ejekan dan tertawaan. Dengan penuh kebanggaan, dia menyebut California sebagai Godless Town atau kota tanpa Tuhan, yang segera memicu gelak tawa para selebriti yang hadir. Julukan kota tanpa Tuhan yang dilontarkan Nikki Glaser itu bermula dari sebuah polling bertajuk Globes Leader yang mengajukan satu pertanyaan mendasar: apakah Tuhan pencipta alam semesta? Who got shouted out the most? Let's look at the numbers. All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. Hasilnya mencengangkan. Tidak ada satupun selebriti yang hadir di sana memberikan jawaban bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta. Sambil tertawa lepas, layaknya seorang pelawak yang baru saja menyampaikan punchline terbaiknya, Glaser berkata, tidak mengejutkan di kota tanpa Tuhan ini. All right, no surprise in this godless town. All right, no surprise in this godless town. Ruangan pun jadi gemuruh saat Tuhan tidak ada yang memilih. Kalimat sarkasme yang dilontarkannya ini segera disambut dengan tawa dari seluruh ruangan. Tawa itu bukan sekedar ekspresi humor, tetapi mencerminkan pandangan dunia sekuler yang sangat mengakar di industri hiburan modern. Dan Allah pun berfirman, Dua hari kemudian kobaran api ikut tertawa bersama mereka, meluluhlantakkan kawasan elit itu dan menyisakan kehancuran yang begitu dahsyat. Api yang ganas melahap setiap sudut yang dilaluinya. Pemukiman elit Pacific Palisades, kawasan favorit para selebritas Hollywood, menjadi korban pertama dari bencana ini. Rumah-rumah dengan arsitektur mewah yang biasanya menjadi simbol kemakmuran, dalam hitungan jam berubah menjadi puing-puing hangus. Los Angeles, sang kota tanpa Tuhan, berubah menjadi neraka dunia. Setengahnya tenggelam dalam kobaran api, sementara setengah lainnya menggigil kedinginan dihantam badai. And they saw a fireball. How do I get to my house? Oh, God, it's gone. My parents tried to get me out of here, but I couldn't leave. I can't go home. Just doing you, man. I've been in this house. Behind us on Enchantment Way. The only thing I heard above that wind was the power lines popping. We are resilient,
We'll find a way. We will rebuild. We rebuild together.